Muhammadiyah Riau semester 6. Nah, di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang program siaran. Nah, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu program siaran? Oke, pertama aku akan menjelaskan tentang sejarah media penyiaran. Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirimkan dan menerima gelombang radio. Lalu, upaya Hertz kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi dari tahun 1874 sampai 1937 dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada alat penerima. Lalu sinyal yang dikirim Marconi itu berhasil menyeberang Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebelum Perang Dunia I meletus, Reginald Fessenden dengan bantuan perusahaan General Electric Corporation Amerika berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirim suara manusia dan juga musik. Sementara itu, tabung hampa udara yang ketika itu bernama audion berhasil pula diciptakan. Penemuan audion menjadikan penerimaan gelombang radio menjadi lebih mudah. Radio awalnya cenderung diremehkan, dan perhatian kepada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi transmisi. Pada saat itu, radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum. Peran radio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1909. Ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Radio menjadi medium yang teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat. Lalu, stasiun pertama muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Cornett di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1920 membangun sebuah pemancar radio di garasi rumahnya. Pada saat itu, Conrad menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga, dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan oleh putranya sendiri. Stasiun radio yang dibangun Conrad itu kemudian diberikan nama KDKA dan masih mengudara hingga saat ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, radio mengalami perkembangan dan sampai saat ini media penyiaran terbagi atas 3, yakni radio, televisi, dan media digital. Perkembangan radio. Pada tahun 1901, sinyal yang dikirim Marconi itu berhasil menyeberang Samudra Atlantik. Pada tahun 1920 sampai 1930, dimulailah era radio dan menjadi media massa. Lalu pada tahun 1945, di Indonesia telah resmi berdiri Radio Republik Indonesia. Nah, lalu apa aja sih program siaran yang ada di radio? Program radio sebenarnya tidak mempunyai banyak jenis. Pada umumnya, program siaran radio hanya terbagi atas 3, yaitu musik, informasi, dan khusus. Lalu pada program musik terbagi atas 6 jenis, yaitu ada adult contemporary, ada album oriented rock, beautiful music, classical, contemporary hill radio, dan classic rock. Lanjut mengenai program siaran radio kategori informasi. Nah, pada program siaran radio informasi ini terbagi atas 3 bagian, yaitu All News. Dalam penyiaran berita radio dapat disaksikan secara langsung atau live report maupun siaran tunda, baik itu dikemas dalam bentuk straight news maupun feature. Dan selanjutnya ada All Talks. All Talks ini adalah 3 bentuk program perbincangan yang banyak digunakan stasiun radio. Biasanya seperti one-on-one show, panel discussion, dan call-in show. Lanjut, ada yang namanya News Talk atau Talk News. Nah, pada program ini biasanya membahas tentang perbincangan mengenai isu-isu terkini yang menjadi berita pada saat itu. Next, program siaran radio khusus. Nah, pada program siaran radio yang ini terbagi lagi menjadi atas 3 bagian, yaitu ada etnik, agama, dan campuran. Lanjut,
media penyiaran kedua yaitu televisi. Pada tahun 1884, penemuan televisi dimulai oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Paul Nipkow. Pesawat TV berhasil didemonstrasikan dengan memakai sistem broadcasting di Amerika Serikat pada tahun 1932 dan berhasil didemonstrasikan di Eropa pada tahun 1935. Pada tahun 1962, pertelevisian telah ada di Indonesia. Nah, apa aja sih program siaran televisi? Program siaran televisi itu terdiri atas dua, yaitu informasi dan juga hiburan. Pada bagian informasi, terdiri atas dua jenis, yaitu hard news dan soft news. Hard news biasanya berisikan tentang straight news, future, dan juga infotainment. Dan soft news berisikan tentang current affair, magazines, talk show, dan dokumenter. Selanjutnya ada program siaran TV jenis hiburan. Pada jenis hiburan ini biasanya menyuguhkan tentang musik, drama, permainan, kuis, ketangkasan, reality show, dan juga pertunjukan. Next, ada jenis media penyiaran yang ketiga, yaitu media digital. Media digital itu adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital ini biasanya berupa website, media sosial, gambar dan video digital, serta audio digital, dan lain-lain. Organisasi media mengembangkan keberadaan lingkungan media digital dalam 3 faktor. Yang pertama adalah hubungan internet dengan cara tradisional dalam distribusi konten dapat dilihat sebagai kemungkinan pergeseran dari model distribusi dari massa ke sistem yang lebih kuat sesuai dengan tuntutan dan keinginan dari konsumen. Dan yang kedua ada menambah nilai melalui perubahan bentuk konten media dan pengembangan tambahan dalam promosi. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya dalam menyimpan dan mendistribusikan data dan informasi. Nah, lalu apa aja sih contoh dari media digital itu? Contoh dari media digital yakni radio online. Internet menyediakan radio-radio online dengan kelimpahan program yang bervariasi dan khusus. Dan internet memungkinkan pendengar untuk mengakses berbagai program radio yang tidak terikat oleh pembatasan secara geografis. Jadi, kita bisa mendengarkan radio secara online. Selanjutnya ada TV digital. Kualitas gambar dan suara jauh lebih bagus, serta membuka ruang bagi pelayanan baru seperti akses TV ke internet atau TV interaktif, lebih aman dari kemungkinan pembajakan konten atau program, dan rendahnya biaya operasional bagi lembaga penyiaran. Oke teman-teman, gimana? Udah tahu kan apa aja media penyiaran dan juga program-programnya? Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mencari informasi mengenai media penyiaran ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay humble and be creative. Bye!